Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab 1 Korintus yang sekarang telah sampai 1 Korintus 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25 dengan judul Hikmat Allah dan Hikmat Manusia. Saya bacakan firman Tuhannya, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembunuh dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saudara, kebodohan tentang salib ini, saudara, atau kebodohan dari pesan salib ini di dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25, ini adalah bahagian yang paling krusial dalam pengenalan Paulus kepada orang-orang di Korintus tentang pentingnya pemberitaan tentang salib itu, tentang bahwa percaya kepada Kristus itulah bagian dari iman kita kepada kematian Kristus, sehingga melalui kematiannya maka karya salib itu membawa keselamatan bagi orang yang percaya. Di dalam ayat 18 dijelaskan demikian, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Paulus membedakan dua kelompok orang. Yang pertama, mereka yang akan binasa, dan yang kedua yang akan diselamatkan. Paulus menggunakan present tense ya untuk menarik perhatian para pembacanya. Jadi kalimatnya itu jelas, sekarang ya saudara, kepada proses yang sedang berlangsung. Perbedaannya bukan antara mereka yang diselamatkan dan yang binasa, tetapi antara mereka yang sedang binasa dan mereka yang sedang diselamatkan. Tanda pada mereka yang akan binasa adalah pandangan mereka bahwa seluruh gagasan tentang juru selamat yang disalibkan di kayu salib adalah kebodohan. Pesan salib di mata manusia adalah kebodohan dan batu sandungan. Kebodohan itu adalah tentang apa yang dunia anggap sebagai hikmat. Bagi logika kita bahwa orang mati gitu, apa yang kita mau hormati, mau hargai gitu ya, atau mau percayai, atau apalagi mengimani atau mengikutinya. Satu hal logika yang tidak masuk di akal, saudara. Bahkan menjadi sebuah kebodohan dan batu sandungan. Nah, saudara, kebodohan itu adalah tentang apa yang dunia anggap sebagai hikmat. Bagi manusia biasa, pemberitaan mengenai kriminal yang dihukum mati tampaknya sama sekali tidak cerdas atau filosofis. Titik awal pengakuan Kristus sangat menentang gagasan orang bijaksana tentang pengetahuan yang hebat, yang baik, yang canggih, saudara. Tanda kita yang diselamatkan adalah keyakinan bahwa pemandangan tentang salib menunjukkan kuasa Allah. Gagasan tentang kekuatan, kepintaran, hikmat dunia
dijungkir balikan ketika Allah menebus keluarga manusia dengan mengutus Yesus dari Nazaret ke kayu salib. Komunitas Kristen telah dibentuk oleh salib. Rasul Paulus ingin sekali para pembacanya memahami hal itu. Perilaku memecah belah yang dibangun di atas loyalitas manusia dan persaingan untuk gengsi atau kebanggaan semu, ini menunjukkan kegagalan gereja Korintus dalam memahami salib. Jadi zaman Korintus ini mereka ternyata tanpa sadar mulai membangun hal-hal yang tidak seharusnya dibangun. Yang mereka bangun dari sebuah kebanggaan terhadap seseorang yang mereka anggap lebih baik, lebih benar, lebih layak untuk dipercayai, untuk diterima, untuk menjadi pemimpin mereka, untuk diikuti. Padahal Kristus mati dan menjadi karya salib Kristus itu, dan kita percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seterusnya dialah sudut pandang depan kita itu, saudara. Kristus. Apapun dalam seluruh aspek hidup kita, Kristuslah yang di depan. Jadi bukan dibalik. Nah, jemaat di Korintus ini, saudara, ternyata sudut pandang mereka pengenalan akan Kristusnya jadi bergeser. Ada orang-orang yang mereka melihat punya kapasitas yang baik memberitakan tentang Kristus. Dengan kapasitasnya, dengan pengetahuannya, dengan backgroundnya yang baik. Atau backgroundnya yang menurut mereka adalah tepat untuk mereka. Mereka hargai melebihi dari yang seharusnya. Bahkan mereka menjadi pengikut orang-orang itu. Padahal orang-orang itunya sendiri tidak merasa mereka menarik orang-orang ini untuk jadi pengikut. Mereka juga barangkali udah entah di mana. Ya, Petrus di mana. Ya, Paulus juga sedang tidak ada di sana. Tapi ini mereka membangun kultus-kultus. Yang membangun sebuah aliran-aliran lagi. Golongan-golongan lagi. Mereka lah yang membangun itu. Padahal pengenalan mereka supaya mereka berkumpul menjadi sebuah gereja di Korintus itu karena mereka dipertobatkan, diperkenalkan oleh rasul-rasul atau khususnya oleh Paulus bertemu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan seterusnya mereka berjalan melangkah sesuai dengan tuntunan firman untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Yang diajarkan kita akan menjadi sama seperti Kristus dalam perjalanan kekristenan kita. Tapi ternyata dalam perjalanan mereka lebih cenderung untuk membangun image sendiri, pemikiran sendiri tentang orang yang akan mereka ikuti. Jadi Kristus tidak lagi jadi utama, saudara. Nah, inilah yang dikatakan komunitas Kristen telah dibentuk oleh salib. Tetapi mereka membangun komunitas dalam pemikirannya sendiri. Nah, Rasul Paulus ingin sekali para pembacanya ini, saudara, memahami suratnya ini dengan baik. Bahwa perilaku memecah belah yang dibangun di atas loyalitas manusia dan persaingan untuk gengsi atau kebanggaan semu, ini menunjukkan kegagalan gereja Korintus dalam memahami salib. Bagaimana bisa mereka gagal melihat hal yang ironi sekali. Rasul Paulus tidak perlu menjelaskan jenis orang yang mati di kayu salib. Yang disalibkan adalah orang tak berdaya, orang hina, orang jahat, bukan pangeran, bukan raja, bukan penyelamat. Namun begitu kuasa Allah bagi kita yang diselamatkan, itu terdapat pada salib Kristus. Di ayat 19 dijelaskan, karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Jadi salib menawarkan kepada dunia pembaruan yang radikal, menantang setiap standar kuasa dan aturan manusia. Pembaca kitab suci Yahudi yang cerdas dapat mengenali salib sebagai kelanjutan dari tema yang tidak pernah menyimpang dari wahyu Allah. Kisah kaum zaman dulu, saudara, yang tinggal di dataran Sinear, saudara, ketika membangun yang namanya
Babel, saudara, menara Babel, itu melambangkan mereka yang sedang binasa. Nah, ketika kita membangun Babel-Babel baru dengan orang-orang yang kita cintai, kita hargai, kita tinggikan dia. Tak ada lagi yang lebih tinggi. Hanya dia, bahkan Tuhan akhirnya tidak jadi tinggi. Inilah Babel-Babel baru, saudara. Kita menghormati pemimpin melebihi dari yang seharusnya. Akhirnya kita lebih mendengarkan mereka, mengikuti mereka, bukan mengikuti Kristus. Firman Tuhan jarang kita baca, tapi kita mendengarkan omongan-omongan pemimpin yang kita anggap hebat itu. Bukan berarti itu tidak baik, saudara. Kita belajar dari orang yang lebih mengerti dari kita. Tetapi tidak boleh lebih dari itu kita menghargainya. Karena dia punya kapasitas yang baik yang Tuhan kasih. Karunia yang baik yang Tuhan kasih untuk dia boleh mengajar kita, menuntun kita, membimbing kita. That's it. Tidak lebih dari itu. Dia tetap manusia biasa. Kita harus tahu itu, saudara. Kalau tidak, kita mengagumi dia melebihi dari yang seharusnya. Dan itu sudah salah di hadapan Tuhan. Manusia sudah selalu membangun menara mereka. Dan Allah sudah selalu turun untuk mengacaukan bahasa mereka. Mulai dari Hana, Maria, Allah telah mengangkat orang melarat dari kubangan lumpur. Ia tidak sedang menyatakan hal yang baru ketika ia mengatakan melalui Yesaya, "Aku akan membinasakan hikmat orang bijak." Yesaya 29 ayat 14 berkata, "Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang. Dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi." Paulus mengatakan bahwa umat Kristen Korintus akan berbuat baik dengan melihat kepada salib. Dan wahyu Allah untuk menilai orang-orang yang terpikat terhadap kemampuan bicara yang cerdas dan pengetahuan yang canggih. Bukankah di kitab Korintus pasal 2 dijelaskan bahwa pemberitaan kami bukanlah pemberitaan tentang hikmat manusia, tetapi adalah kuasa Allah. Di dalam ayat 20 dikatakan, "Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan?" Pertanyaan yang Paulus tanyakan yang menyiratkan bahwa orang-orang percaya di Korintus itu tidak termasuk yang dipuji oleh dunia atas pengetahuan mereka. Pertanyaan di manakah orang yang berhikmat adalah cara santun untuk mengingatkan mereka bahwa sumber keselamatan mereka bukan dari hikmat dunia. Rasul itu tidak menolak hikmat secara mutlak. Sebaliknya ia menyatakan bahwa hikmat yang diberikan oleh Allah memiliki ciri yang berbeda dari hikmat dunia yang Yesus menyampaikan maksud yang sama. Di dalam Lukas 10 ayat 21, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Itulah yang Yesus perkatakan. Jadi mendebat suatu kasus dengan cerdik, apakah lisan atau tertulis, merupakan lambang hikmat dan pengetahuan bagi orang Yunani dan Romawi. Paulus ingin gereja di Korintus melihat orang-orang di sekeliling mereka dan bertanya, di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Orang-orang pintar dari dunia ini tidak punya waktu untuk Kristus, saudara. Jadi pertanyaan Paulus untuk gereja Korintus adalah begini. Apakah sumber kekaguman kalian terhadap kecanggihan dunia, kehebatan dunia? Jadi ketika Allah memberikan segala berkatnya kepada orang Kristen, ia membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan. Bayangkan saudara, ketika kamu percaya, ketika ada orang susah, kamu jual barang-barangmu ketika engkau tidak memiliki uang cash, dan engkau menjual barangmu dengan sukacita dan memberi makan orang susah. Nggak logis untuk manusia biasa. Kamu sendiri nggak ada duit, karena cintamu kepada manusia, maka kamu akhirnya menjual barangmu untuk kamu bisa memberi makan orang lain. Contoh di mana? Kisah para Rasul. Barnabas menjual
barang-barangnya, rumahnya, tanahnya. Untuk siapa? Untuk orang-orang percaya. Jadi ketika orang menjadi orang percaya, itu membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan, saudara. Yang ada di dalam pikiran Paulus kemungkinan besar bukan kategori orang-orang tertentu. Beberapa orang berhikmat, beberapa ahli Taurat, dan beberapa pembantah. Mungkin istilah-istilah di dalam ayat 20 ini, saudara, dimaksudkan oleh Paulus sebagai sebutan umum bagi hal-hal yang sering menyertai nilai-nilai dan cita-cita dunia. Mungkin dia sedang merefleksikan pendidikannya, karena Paulus itu juga berpendidikan, saudara. Ya, dia berpendidikan di Yerusalem. Artinya orang yang berpendidikan bukan hanya pandai, tapi dia kaya karena dia bisa membiayai pendidikannya. Ia tidak menghina pengetahuan, karena memang Paulus berpengetahuan. Tetapi pengetahuan sejati dapat dan harus melayani kepentingan Kristus. Tapi itu tidak mengedepankan sifat-sifat egois di Korintus yang cenderung dibungkus sebagai hikmat. Di dalam ayat 21, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil, saudara. Jadi Paulus membedakan hikmat dari para guru dan para filsuf terpelajar di pasar dengan kebodohan Injil yang orang-orang Kristen itu telah dengar diberitakan oleh Paulus. Ia telah mengamati bahwa umat manusia, yaitu dunia atau kosmos dalam bahasa Yunaninya, dibiarkan sendirian hanya akan memiliki akses kepada secerca Allah dalam fenomena alam. Dosa telah mengotori wawasan apa saja tentang Allah yang mungkin diajarkan kepada mereka oleh dunia alamiah. Karena berusaha untuk mendewakan diri di mereka sendiri, manusia tidak dapat bangkit lebih tinggi daripada yang boleh atau yang dibolehkan oleh harga diri dan kecintaan mereka kepada kesenangan. Di Roma 1:22 dikatakan, berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Ternyata mereka telah menjadi bodoh. Roma 1:22 menyatakan demikian. Jadi kegagalan manusia berdosa untuk mengenal Allah merupakan tanda hikmat Allah itu sendiri. Namun Allah tidak membelakangi orang yang sombong dan pengejar hawa nafsu. Sebaliknya tindakan kasih yang tidak egois dan tidak dapat dijelaskan telah menyebabkan ia mengirim anaknya untuk mati dalam kelemahan. Jadi Allah tidak membenci orang-orang yang sombong dan pengejar hawa nafsu, saudara. Tetapi ketika orang-orang yang sombong dan pengejar hawa nafsu ini mau mendengar perkataan Tuhan, mereka berbalik oleh karena anaknya yang telah mati di kayu salib. Mereka ditarik kembali, dibawa kepada Allah. Jadi Allah bukan Allah yang membenci orang sombong dan pengejar hawa nafsu sekedar itu, saudara. Sombong dalam konteks yang seperti ini ya, saudara. Bukan sombong dia merasa seperti Allah. Ini lain lagi nih ya pengertiannya. Mereka yang percaya telah datang untuk diselamatkan oleh pemberitaan Injil yang Paulus beritakan. Namun, dunia tidak dapat menemukan hikmat dalam Allah yang disalibkan. Hikmat dunia membentuk dewa-dewa ke dalam bayang-bayang dirinya sendiri. Satu-satunya pengetahuan tentang Allah yang memiliki klaim kebenaran adalah hasil dari pernyataan Allah itu sendiri. Jadi mengenal Allah adalah bersandar pada Dia untuk bimbingan, untuk menyelaraskan perilaku seseorang, sehingga sikap etika dan moralnya selaras dengan Allah yang telah menunjukkan dirinya. Di dalam ayat 22 dikatakan, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Paulus membagi respon manusia terhadap kebodohan pemberitaan tentang juru selamat yang disalibkan menjadi dua kategori. Yang pertama orang Yahudi, yang kedua orang Yunani. Tentu saja ia meratakan, bukan berarti orang Yahudi lebih tinggi karena diperkatakan orang Yahudi lebih dulu, baru orang Yunani. Tidak, tapi pada dasarnya Tuhan tetap menyamaratakan. Tidak setiap orang Yahudi atau orang Yunani merespon dengan cara yang sama. Tapi ketika kedua kelompok etnis ini bersandar pada tradisinya sendiri, kejeniusannya sendiri, maka respon mereka adalah menolak hikmat Allah. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dari langit, saudara, yang akan mendukung kebenaran apa yang mereka sedang dengarkan.
Yesus pernah menghadapi pertanyaan-pertanyaan mereka. Berapa banyak saudara orang-orang Yahudi mempertanyakan tentang, kalau engkau Tuhan mana bukti mujizat? Padahal sebelumnya mereka sudah berjalan ngikutin Yesus, saudara, memperhatikan Yesus. Ada orang buta dicelikan, orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, dan sebagainya. Makan 5.000 orang, saudara, dengan 5 ketul dan 2 ekor ikan. 4.000 orang makan dengan 7 ekor ikan dan sebagainya, saudara. Tapi tetap saja mereka mau bertanya kepada Yesus, mana tanda bahwa kamu seorang nabi? Ajaib benar, saudara. Orang kalau sudah merasa dirinya lebih ngerti tentang Taurat, tetapi mereka tidak tahu di hadapan mereka itu adalah Taurat yang hidup, ya begitu. Padahal apa yang mereka tonton itu nggak ada yang manusia bisa lakukan, saudara. Orang mati dibangkitkan, tidak ada manusia yang bisa membangkitkan orang mati. Tapi toh mereka tetap mempertanyakan kepada Yesus, tanda kenabianmu mana? Yang membangkitkan orang mati saja itu bukan nabi lagi, saudara, hanya Tuhan. Begitulah orang kalau berasa dirinya lebih ngerti tentang keagamaan. Hati-hati, saudara. Kita sekarang banyak teolog-teolog dan ahli-ahli agama yang kelihatannya lebih ngerti tentang Alkitab daripada orang lain. Padahal sebenarnya mereka sudah jauh, mereka hanya logika saja jago, tapi sebenarnya mereka nggak dekat sama Tuhan. Ada kekerinduanmu dalam pertemuanmu, perjumpaanmu setiap waktu dengan Tuhan. Engkau yang tahu. Saya berbicara ini karena ini bagian dari firman Allah yang harus dinyatakan. Tanpa sadar kita, hamba-hamba Tuhan yang merasa diri kita lebih ngerti, kita kuliah di teologi, kita merasa lebih paham tentang ayat-ayat dan hukum-hukum. Tetapi sebenarnya kita nggak pernah lagi berhubungan dengan Tuhan. Hati-hati. Berapa banyak Paulus mengetahui pelayanan Galilea Yesus adalah suatu pertanyaan yang terbuka. Namun Rasul Paulus mungkin telah mendengar berbagai laporan tentang pertemuan antara Yesus dengan jajaran pemimpin agama Yahudi. Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Matius 12 ayat 38. Jadi mereka sebelumnya sudah melihat tanda-tanda dan mujizat menyertai pelayanan Yesus. Terus ditanya lagi, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Padahal mereka sudah melihat sebelumnya. Tapi mereka tetap bertanya lagi gitu loh. Tentang masalah tanda kenabiannya Yesus. Ironi permintaan orang Yahudi ini. Untuk suatu tanda adalah bahwa pelayanan Yesus dipenuhi dengan tanda-tanda. Orang-orang Yahudi telah memenuhi nubuat Yesaya, ya, yang menyatakan begini. Sekalipun melihat, mereka tidak menganggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Jadi mereka sudah melihat. Mereka sudah mendengar. Tapi mereka tidak mengerti. Yesaya 6 ayat 9 sampai 10 menjelaskan itu, saudara. Tanda-tanda itu tidak terbatas pada perbuatan Yesus. Rasul Paulus belakangan menyurati gereja Korintus, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu. Orang-orang Yahudi telah sering merespon kebodohan pemberitaan Injil dengan meminta suatu tanda. Tapi tidak ada tanda yang akan memuaskan mereka. Respon orang-orang Yunani lain lagi terhadap kabar baik tentang juru selamat yang disalib. Cenderung mereka tersenyum dengan angkuh. Mereka memiliki reputasi sebagai pencari hikmat. Spekulasi filosofi di antara para pemikir Yunani yang luar biasa, saudara. Dikatakan selama era Kristen mula-mula memiliki jangkauan yang luas, bagi mereka hikmat tidak diasingkan ke ruang-ruang di mana orang-orang bijak merenung sendirian. Pengkhotbah-pengkhotbah jalanan merentang, saudara, dari yang bodoh sampai yang canggih, itu dalam kekristenan. Orang yang tidak berteologi sama orang yang berteologi memberitakan kabar baik-baik di jalanan sampai di gedung-gedung yang terindah sekalipun. Pengamat awam menjadikan kritikus yang cerdas, saudara. Tukang sepatu, penyamak kulit, ya, memperdebatkan manfaat filsuf paling baru yang menjalar ke dalam kota. Ini untuk orang Yunani, saudara. Jadi bagi banyak orang Yunani, Paulus merupakan pertunjukan terbaru yang belum pernah mereka lihat. Bagian dari pengenalan mereka tentang kefilsufan. Mereka mencari permainan kata-kata yang halus, gerak retorika yang cerdas, dan penjelasan yang terbaik, yang terbaru, yang anyar. Kemungkinan mengenal Allah dan mengubah kehidupan oleh karena juru selamat yang disalibkan dan dibangkitkan
melampaui pencarian orang Yunani terhadap hikmat, saudara. Di dalam ayat 23 dikatakan, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Jadi saudara, dengan menggunakan kata kami yang tegas, Paulus menawarkan gereja Korintus alternatif terhadap permintaan orang Yahudi untuk tanda-tanda dan kegilaan orang Yunani terhadap hikmat. Kami memberitakan Kristus yang disalibkan, kata Paulus. Ia tidak menawarkan tanda untuk memuaskan harapan orang Yahudi tentang yang diurapi dari Allah. Ia tidak menawarkan hikmat untuk menggugah minat orang berhikmat, bukan Yahudi. Kebenaran terletak dalam arah yang tidak diantisipasi, ya saudara, oleh satu orang pun. Di salib itu terdapat ironi dan ungkapan tertinggi hikmat Allah. 2 Korintus 13 ayat 4 menyatakan begini, karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Jadi kuasa disalib membuka jalan bagi orang yang paling rendah hati untuk mengenal Allah dan untuk mengalahkan kejahatan. Dan itu adalah hikmat yang pastinya lebih unggul terhadap apa saja yang para filsuf dapat hasilkan. Simbol salib menjadi penting bagi pengertian Paulus tentang kematian Kristus. Dalam mengembarkan ketidakmampuan manusia untuk melampaui dirinya sendiri dalam bentuknya yang paling tajam. Yohanes Pembaptis memperkenalkan Kristus dengan mengatakan, lihatlah anak domba Allah, di dalam Yohanes 1 ayat 29. Puluhan tahun kemudian Rasul Yohanes akan melihat dalam suatu penglihatan pribadi yang duduk di atas kuda putih. Dan dikatakan oleh Yohanes, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Itu ada di Wahyu 6 ayat 2, saudara. Kristus yang disalibkan telah menjadi juru selamat yang memerintah. Kuasa Allah telah membatalkan harapan orang Yahudi. Hikmatnya telah membungkam pengkategorian atau hikmat dari orang Yunani terhadap salib sebagai alat kebodohan. Paradoks kekuatan dalam kelemahan dan hikmat dalam kebodohan menjadi bintang penuntun bagi Rasul itu. Jika aku harus bermegah, kata Paulus, ia dikatakan, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Berdasarkan Ulangan pasal 21 ayat 23, seorang yang tergantung terkutuk oleh Allah. Bagi orang Yahudi, penyaliban bagi mereka adalah ketidakmungkinan bahwa Yesus adalah putra Allah. Salib bagi orang Yahudi dulu dan sekarang merupakan sebuah batu sandungan yang tidak dapat di atas atau untuk dipercaya pada Yesus. Tapi itulah yang Paulus katakan, salib adalah batu sandungan bagi orang-orang berhikmat. Ayat 24, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ajaran Kristen tidak didasarkan pada spekulasi yang abstrak mengenai Allah atau mengenai ilahi. Ajaran itu adalah penyataan tentang apa yang Allah telah lakukan, tidak kepada semua manusia, tetapi untuk mereka yang dipanggil. Kristus di kayu salib adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Bahwa orang Kristen disebut yang dipanggil menarik perhatian manusia kepada inisiatif Allah. Namun inisiatif itu tidak menghapus perlunya manusia merespon secara positif terhadap panggilan itu. Jadi khotbah Paulus, saudara, kalau saudara mengerti dengan baik, saudara, itu harus dinyatakan adalah bukan produk dari sekolah filsafat tertentu. Sebaliknya, itu adalah wahyu bahwa rasul itu dan para pembacanya adalah kaum yang ditebus karena Allah tidak pernah berhenti mengasihi mereka. Di dalam ayat 25 dikatakan, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Paulus memiliki keyakinan seperti itu tentang kebenaran Injil sehingga ia bersedia mengakui tampilannya yang bodoh dan lemah. Berdasarkan standar manusia, salib tidak punya apa-apa untuk dipuji. Jadi memang kita orang percaya seharusnya tidak mencari pujian, tapi kita memberitakan nama Yesus.
Sekalipun hidup kita juga harus menjadi pujian, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Ya, sikap kita, karakter kita, kelakuan kita, pola hidup kita, dan sebagainya. Ya, kita juga harus menjadi kepujian, karena perbuatan baik yang baik ada pada kita, kebaikan yang ada pada kita, terang yang ada pada kita, sehingga Kristus dipermuliakan karena perbuatan kita yang baik, saudara. Jadi dengan membolehkan orang-orang binasa itu memiliki alasan untuk menilai Injil sebagai bodoh, Rasul Paulus menjawab, yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Jika manusia harus menilai Injil sebagai bodoh, maka penilaian itu merupakan kesaksiannya sendiri terhadap keberasalan Injil yang dari Allah. Tidak ada manusia yang akan mengharapkan komunikasi apa saja dari Allah akan sesuai dengan harapan manusia. Yang lebih penting daripada penilaian dunia tentang kebodohan atau hikmat Allah adalah fakta yang seperti ini. Yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Jadi biarkan manusia membantah semua mereka. Pada akhirnya Allah akan menang. Tuhan akan datang kembali. Keselamatan akan berada di dalam salib. Itulah tugas saudara dan saya, memberitakan nama Yesus. Berselancar dalam kebenaran. Amin.